Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya gulamu inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah oleh engkau Allah, maka engkau akan dapati Allah di depanmu. Iza sa'alta fas'alillaha, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah engkau kepada Allah. Wa alam annal ummata, dan ketahuilah oleh engkau, annal ummata, bahwasanya umat manusia ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka bersatu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, mereka tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai', kalau mereka bersatu untuk membahayakan kamu dengan suatu bahaya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan suatu bahaya yang telah Allah tuliskan bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena yang menulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis takdir telah kering. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayat ghairi Tirmizi, dalam riwayat selain riwayat At-Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, engkau akan dapati ia di depanmu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah, ketahuilah atau kenallah oleh engkau Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan menimpamu, maka dia tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang telah ditakdirkan menimpamu, maka dia tidak akan jauh darimu. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah salah satu hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, menjelaskan hadis ini, hadzal hadisu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk Ibnu Abbas ini. Wa yaqulu, dan beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, buat pahamlah dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Jadi Nabi SAW pernah berdoa secara khusus untuk Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, buat dia benar-benar paham dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Apa itu ta'wil? Yakni at-tafsir, yakni tafsir Al-Qur'anul Karim. Fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi wa fil fiqh, maka Ibnu Abbas ini menjadi satu keajaiban di antara keajaiban-keajaiban Allah, fil ilmi, dalam bidang ilmu, wa fil fiqh, dalam bidang fikih, wa fi tafsiril Qur'an, dan dalam tafsir Al-Qur'an. Hatta luqiba biturjumanil Qur'ani wa habril ummah radhiyallahu taala anhu, hingga beliau diberi gelar turjumanul Qur'an, yakni penafsir Al-Qur'an, wa habrul ummah, dan juga ulamanya umat ini. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu merupakan anak pamannya Rasulullah SAW. Nabi SAW secara khusus pernah mendoakannya
agar beliau ya diberikan pemahaman yang mendalam dalam agama, dan Allah agar memberikan kepadanya ilmu tentang takwil, itu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan memang terkabul doanya Rasulullah SAW, sehingga Ibn Abbas menjadi salah seorang sahabat yang alim, seorang sahabat yang mendalam ilmunya ya, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fiqih ya, hingga beliau diberi gelar turjumanul Quran, yaitu penafsirnya Al-Quran, dan juga merupakan ya alimnya umat ini. Wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merupakan anak kecil. Ya, jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Ibnu Abbas ini masih kecil. Tuwafiyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablughul huluma. Rasulullah SAW meninggal dunia sedangkan Ibnu Abbas belum mencapai usia balik. Ya, di masa Rasulullah SAW Ibnu Abbas masih merupakan anak kecil. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau belum mencapai usia balik. Wa ma'a hadza a'tahu Allahu hadzal ilmal ghazir. Meskipun demikian, Allah telah berikan kepadanya ilmu yang banyak. Wa hadzal fahmal azim bi barakati da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang besar dengan berkah dakwahnya atau dengan berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya di masa Rasulullah SAW Ibnu Abbas masih kecil ya, belum mencapai usia balik, tapi Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya ilmu yang begitu ya banyak, pemahaman yang luas karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai gulam. Apa itu gulam? Al-gulamu huwa as-saghir. Al-gulam itu adalah anak kecil. Al-gulam artinya anak kecil. Wa hadza fihi dalilun 'ala al-'inayati bis-sighar wa tawjihihim. Dalam ucapan Rasulullah ini terdapat bukti yang menunjukkan ya diharuskannya memberikan perhatian kepada anak-anak kecil, wa tawjihihim, dan diharuskannya memberikan arahan kepada mereka. Rasulullah SAW yang memberikan perhatian dan memberikan arahan binaan, tuntunan kepada anak-anak kecil sekalipun, seperti kepada Ibnu Abbas ini. Kata Rasulullah, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yakni yasira, maksudnya adalah kalimat-kalimat yang singkat. Lakinnaha kalimatun jawami'u, namun dia merupakan kalimat-kalimat yang lengkap. Jadi Rasulullah SAW memanggil Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW yang sangat besar terhadap anak-anak. Kemudian Rasulullah ya menyampaikan maksud beliau memanggil Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat singkat, kalimat-kalimat yang ringkas ya. Namun walaupun ringkas tapi dia mencakup makna yang sangat banyak. Lianna kalimatir Rasul sallallahu alaihi wasallam laisat ka kalimati ghairihi. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Orang lain mungkin bicaranya banyak, maknanya sedikit. Tapi Rasulullah SAW berbicara sedikit, maknanya luas dan banyak. Wa hadza fihi anal ilma yu'khazu syai'an fa syai'an. Dalam ucapan Rasulullah SAW ini, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini terkandung suatu pesan bahwasanya ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Yu'khazu kalimatin yasiratan awwala syai'in. Ya, pertama kali dipelajari kata-kata yang ringkas, ilmu-ilmu yang ringkas. Sumayan wa yazdadu, kemudian ya tumbuh dan berkembang dan bertambah. Walaisa yu'khazul ilmu daf'atan wahidatan. Ilmu itu tidak diambil secara sekaligus. Ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya ilmu itu tidak bisa diambil secara sekaligus. Semuanya langsung dipelajari tidak bisa. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya. Rasulullah tidak mengajarkan langsung kepadanya semua ilmu secara sekaligus, tidak. Tapi yang beliau ajarkan adalah kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang singkat, namun penuh dengan makna. Apa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Qala, beliau bersabda, yahfazillah yahfazka. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Yahfazillah, jagalah oleh engkau Allah. Yakni yahfaz dinahu. Maksud menjaga Allah adalah yahfaz dinahu, jagalah agamanya. Yahfazillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Jagalah oleh engkau Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wahfaz maharimallah bijtinabiha, dan jagalah ya diri kamu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan menjauhinya. Haza hifzullah. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada Ibnu Abbas, yang pertama, yahfazillah yahfazka.
jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Maksudnya adalah menjaga agama Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud menjaga Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya anna Allah Jalla wa ala la yahtaju ila hifzin. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan kepada penjagaan. Huwallazi yahfazun nasa. Dialah yang menjaga manusia, memelihara manusia. Wa yahfazul khalqa wal kauna. Dialah yang menjaga makhluk dan alam semesta ini. Innamal muradu annahu yahfazu dinallahi jalla wa ala. Sesungguhnya yang dimaksud bukan menjaga Allah, tapi menjaga agama Allah Azza wa Jalla ini. Agama Allah isinya perintah dan larangan. Maka menjaga Allah dengan maksud menjaga agamanya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Qauluhu, sabda Nabi SAW, yahfazillah haza min qibalil abdi. Jagalah oleh engkau Allah, ini dari pihak hamba. Yahfazuka, Allah akan menjagamu. Haza min qibalillah, ini dari pihak Allah Azza wa Jalla. Fahuwa jazaun, ini merupakan balasan. Dia merupakan balasan. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu sejenis dengan perbuatan. Jadi jika seorang hamba menjaga Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga hamba tersebut. Karena al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Jika yang dilakukan adalah perbuatan yang baik, maka balasannya juga baik. Jika yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk, maka balasannya juga buruk. Fa iza hafaztallaha, jika kamu menjaga Allah, yakni mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, fa innallaha yahfazka mimma takrahu fi dinika wa dunyaka. Jika kamu menjaga Allah, maka sesungguhnya Allah akan menjagamu dari segala sesuatu yang kamu benci dalam perkara agamamu dan duniamu. Fa hazihi thamaratu hifzillahi wa hifzi awamirihi wa nawahi. Ini merupakan buah dari menjaga Allah dan menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menjaga Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, yang berkaitan dengan agama kita dan yang berkaitan dengan dunia kita. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahfazillah, ya, jagalah oleh engkau Allah. Hadza ta'kidun, ini adalah penguat dari perintah sebelumnya untuk menjaga Allah Azza wa Jalla. Nabi ulangi lagi, yahfazillah, ya, jagalah oleh engkau Allah. Jadi ucapan beliau yang ini, yahfazillah, yang beliau ucapkan untuk yang kedua kali ini merupakan takkid, untuk penguat dari ucapan yang pertama. Ya. Tajidhu tujahak, ya. Maka apa kalau seorang hamba menjaga Allah Azza wa Jalla? Tajidhu tujahak, engkau akan dapat ya Allah di depanmu. Ya, al-ula yahfazuka, ya. Yang pertama, ya, Rasulullah bersabda yahfazuka, kalau kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, kalau kamu menjaga Allah, maka kamu dapat ya Allah di depanmu. Wa hazihi tajidhu tujaha. Kata Rasulullah SAW, yahfazillaha yahfazuka, yahfazillaha tajidhu tujaha. Jagalah oleh kamu Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah oleh kamu Allah, maka Allah ada di hadapanmu. Yakni amamaka tujaha, artinya adalah amamaka, yaitu di depanmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan tajidhu amamaka. Jadi tujaha sama dengan amama, yakni di depan. Bimakna Allah, anna Allah Jalla wa Ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Dengan makna bahwa Allah Jalla wa Ala itu dekat dari hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba menjaga agama Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah ada di depannya. Maksudnya Allah dekat dengan hamba tersebut, ya. Allah dekat dengan hamba tersebut. Wa aidan huwa Jalla wa Ala yubadiru ila masubati ibadihi, dan juga dia Allah Azza wa Jalla segera, ya, memberikan pahala kepada hambanya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'a. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Wa man atani yamshi ataituhu harwalan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Yakni Allah Azza wa Jalla segera memberikan pahala kepada hamba yang datang kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin cepat dia datang kepada Allah, maka semakin segera Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Bimakna anna Allah yubadiru subhanahu, dengan makna Allah Subhanahu wa taala segera yubadiru bil ithabati liman ata'ahu, segera memberikan pahala kepada orang yang taat kepadanya. Fahibzullahi Jalla wa Ala lahu faidatan. Maka menjaga Allah itu memiliki dua faedah.
Menjaga Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis ini memiliki dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, annallaha yahfazuka, bahwa Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, annaka tajidullaha qariban minka, bahwa engkau dapati Allah ada di depanmu, ada di hadapanmu, ya, atau ada di dekatmu. Jadi orang yang menjaga agama Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis ini, dia memperoleh dua faedah. Yang pertama, Allah akan menjaganya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjaga seorang hamba, maka dia akan selamat dari berbagai macam bahaya, berbagai macam mudarat, dari berbagai macam hal-hal yang tidak disenanginya yang berkaitan dengan agama dan dunianya. Yang kedua adalah bahwa dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Iza talabta syai'an fatlubhu minal karimil mannani subhanahu allazi 'indahu khazainus samawati wal ard wa la tas'alin nasa wa su'alu ghairillahi 'ala nau'ain. Iza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Maksudnya, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Memberi subhanahu wa ta'ala. Allazi 'indahu khazainus samawati wal ard, yang di tangannya ada perbendaharaan langit dan bumi. Wala tas'alin nasa, janganlah kamu minta kepada manusia. Ya, kalau kita meminta, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Memberi. Ya, Allah di tangannya, ya, ada kekayaan langit dan bumi. Jangan meminta kepada manusia. Wa su'alu ghairillahi 'ala nau'ain, meminta kepada selain Allah itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, su'alun fima la yaqdiru alaihi illallah, permintaan mengenai hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Permintaan mengenai sesuatu yang tidak berkuasa atasnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa hadza syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Nah, permintaan mengenai suatu hal yang tidak bisa, yang tidak berkuasa atasnya kecuali Allah Azza wa Jalla, ini adalah syirik besar kalau diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kallazina yad'una al-amwat, seperti orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Wa yastanjiduna bil mauta, minta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Wa yastaghitsuna bihim, meminta pertolongan di saat sulit kepada mereka. Wa yatlubuna minhumul hawaija, dan mereka meminta kebutuhan-kebutuhan kepadanya. Fa ya'ti ahaduhum indal qabr, seseorang di antara mereka datang ke kubur, wa yaqulun, dan dia berkata, ya fulanu agisni, wahai fulan tolonglah saya. Wa ya fulanu kadza wa kadza, wahai fulan berikan ini dan itu. Ya wali Allah a'tini kadza, wahai wali Allah berikan saya demikian. Wa hadza syirkun akbar, dan ini merupakan syirik besar. Asani, yang kedua, su'alun nasi fi ma yaqdiruna alaihi wa hadza jaizun. Ya, bentuk permintaan yang kedua kepada selain Allah adalah meminta kepada manusia mengenai hal yang mereka sanggup kerjakan. Wa hadza jaizun, ini boleh. Fa yajuzu laka an tas'ala idza tajta, maka boleh bagi kamu meminta jika kamu perlu. Lakin al-aula bil abdi an yata'affafa an su'alin nas, tetapi lebih utama bagi seorang hamba untuk menjaga diri dari meminta kepada manusia. Lianna fis su'ali mazallatan, karena dalam meminta itu terdapat kehinaan. Wa naqsan fit tauhid, dan ada kekurangan dalam tauhid. Fas'alillah jalla wa 'alal ghaniyya al-karima, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya lagi Maha Dermawan. Wa huwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga yang terakhir dari malam. Fa yaqulu man yas'aluni fa u'tiyahu, maka Allah berfirman, barang siapa meminta kepadaku maka akan aku berikan kepadanya. Jadi meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Yang pertama, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla mengenai hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, mengenai hal-hal yang tidak berkuasa atasnya kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, siapapun itu, baik nabi yang diutus maupun malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tidak boleh meminta sesuatu yang tidak sanggup mengerjakannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh memintanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti orang-orang yang datang ke kuburan kemudian dia mengatakan kepada penghuni kubur, wahai fulan tolonglah saya, wahai fulan yang dikubur di kuburan ini bantulah saya, berikan saya ini dan itu, wahai wali Allah sembuhkan saya, wahai wali Allah berikan saya jodoh, wahai wali Allah, ya, beri saya rezeki dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan, karena
ya, menyembuhkan, memberikan rezeki, ya, menyelamatkan dari berbagai macam bahaya, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang berkuasa atasnya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Yang kedua adalah meminta sesuatu yang manusia sanggup untuk mengerjakannya. Misalnya kita mengatakan kita haus, kita katakan nawil nimaan, berikan saya air, ya, kepada seseorang yang ada di hadapan kita. Dia sanggup mengerjakan, dia ada di depan kita dan dia sanggup memberikan. Ini dibolehkan, ya. Kalau kita perlu, kita boleh meminta pertolongan kepada seseorang. Tapi lebih utama bagi seorang hamba untuk tidak meminta kepada manusia. Karena meminta kepada manusia itu pasti ada mazalah, ada kerendahan dan ada kekurangan dalam tauhid. Oleh sebab itu kita hendaknya meminta kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Ya, bukankah pada setiap malam ketika tersisa sepertiga yang terakhir dari malam, Allah turun ke langit dunia, turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, tidak diserupakan dengan turunnya makhluk dan juga tidak ditolak. Kata Allah Azza wa Jalla, man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepada aku maka akan aku berikan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentangku maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watid da'i iza da'an, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, hendaklah mereka mengerjakan, ya, apa yang aku perintahkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka semua mendapatkan bimbingan. Qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sta'anta fasta'in billah. Ini, ya, kalimat selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Iza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan, minta pertolonganlah kamu kepada Allah. Al-isti'anatu talabul aun. Apa itu isti'anah? Yaitu talabul aun, minta pertolongan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Fahiya naw'un minal ibadah, minta tolong ini atau isti'anah ini termasuk satu jenis dari ibadah. Wa atfuha 'alal ibadati min atfil khasi 'alal 'am lil ihtimami biha, dan mengatafkan, ya, isti'anah kepada ibadah itu termasuk mengatafkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, lil ihtimami biha, supaya diberikan perhatian secara khusus. Wa illa fa huwa naw'un minal ibadah, jika tidak maka dia termasuk satu jenis dari ibadah. Jadi isti'anah termasuk ibadah. Tapi dikatakan dalam Al-Quranul Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Kenapa disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah termasuk dari ibadah? Ya, ini namanya atful khas 'alal 'am, mengatafkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang am. Maksudnya adalah supaya benar-benar diberikan perhatian yang khusus terhadap isti'anah ini, yang hanya diboleh diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wal isti'anatu mislu su'al, isti'anah itu sama dengan su'al, yaitu meminta pertolongan, ya, meminta. Iza kanatul isti'anatu bil makhluk fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah fa hiya syirkun akbar, jika pertolongan atau meminta pertolongan tersebut kepada makhluk mengenai hal yang tidak berkuasa atasnya kecuali Allah, bahwa syirkun akbar. Isti'anah itu sama dengan meminta. Jika meminta tolong kepada makhluk mengenai sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik besar. Wa in kanatul isti'anatu bil makhluk fi syai'in yaqdiru alaihi fa huwa yajuzu, jika meminta pertolongan kepada makhluk mengenai sesuatu yang mereka sanggup kerjakan maka itu boleh. Lakin tarkuhu ahsan, namun meninggalkannya lebih baik. Ya anna fihi zillatan wa hajatan ilan nas, karena di dalamnya terdapat kerendahan dan menampakkan kebutuhan kepada manusia. Wa kaunuka tastagni billahi azza wa jalla haza afdalu laka, dan keberadaanmu mencukupkan diri dengan Allah Azza wa Jalla itu lebih baik bagimu. Jadi isti'anah sama dengan soal, yaitu permintaan. Tadi dikatakan kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan isti'anah. Ya, kalau minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan ada dua. Meminta pertolongan, ya, mengenai hal yang tidak sanggup dikerjakan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh diminta kepada makhluk. Kalau minta kepada makhluk dalam hal yang tidak sanggup dikerjakan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah syirik besar. Yang kedua, minta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang boleh makhluk melakukannya, yang manusia bisa melakukannya, maka ini boleh tetapi lebih baik untuk ditinggalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa alam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah olehmu bahwa umat ini kalau mereka bersatu padu, law ijtama'al khalqu kulluhum, maksudnya kalau semua makhluk, ya, berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu berupa sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak,
mereka tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ay qaddarahu wa katabahu lak. Maksudnya sesuatu yang telah ditakdirkan dan telah Allah tuliskan bagimu fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka juga bersatu padu untuk mendatangkan suatu bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan suatu bahaya yang telah Allah tuliskan bagimu. Haza fihi al-imanu bil qada'i wal qadar. Dalam ucapan Rasulullah ini terdapat penjelasan tentang iman kepada qada dan qadar. Wa anna an-nasa la yaqdiruna ala an yanfa'uka aw yadurruka illa bima kataballahu laka ala aydihim min naf'in aw durrin. Bahwa manusia mereka tidak akan sanggup untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu atau memberikan sesuatu yang membahayakan bagimu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu melalui tangan mereka, min naf'in aw durrin, baik berupa sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang berbahaya. Fahum sababun faqat, mereka hanya sebatas sebab. Jadi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang al-iman bil qada wal qadar, yaitu beriman kepada qada dan qadar, bahwa seandainya semua makhluk manusia yang ada di alam semesta ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai zaman yang akan datang, kalau mereka semuanya misalnya berkumpul di satu tempat untuk mendatangkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang baik bagi kita, mereka semua tidak akan bisa melakukannya kecuali suatu manfaat yang memang telah Allah takdirkan, telah Allah tuliskan di lauh mahfuz akan mengenai kita semua. Begitu juga kalau seandainya semua makhluk dari yang dahulu, sekarang, yang akan datang, seandainya mereka semua berkumpul di satu tempat untuk mendatangkan suatu bahaya bagimu, misalnya ingin membunuh kita, tapi Allah SWT tidak takdirkan, mereka semua tidak akan bisa melakukannya. Yang menimpa kita adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makhluk itu hanya sebatas sebab. Wa aman nafi'u ad-daru fa huwa Allah Jalla wa ala. Yang memberikan manfaat, yang mendatangkan bahaya adalah Allah Jalla wa ala. Iza amarahumullahu nafa'uka wa iza lam ya'murhum lam yanfa'uka. Kalau Allah perintahkan mereka akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wa iza lam ya'muruhumullahu lam yanfa'uka. Jika Allah tidak perintahkan mereka, maka mereka tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wa iza amarahum darruka fa 'alaika bil imani bil qada wal qadar. Apabila Allah perintahkan mereka untuk mendatangkan sesuatu yang memudaratkanmu, maka itu pasti terjadi. Maka atas engkau wajib beriman kepada qada dan qadar. Bahwa apa yang menimpa manusia semuanya itu dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa mendatangkan sesuatu yang manfaat atau mendatangkan sesuatu yang mudarat bagi manusia kecuali yang telah Allah takdirkan. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Maknanya adalah anna qada Allahi quddira wa intaha wa lan yughayyar. Makna sabda Nabi SAW ini adalah bahwa qada Allah, ketentuan Allah itu telah diputuskan dan telah selesai. Walan yughayyar, tidak akan dirubah. Fa innal qada allazi qaddarahu Allah la yughayyar. Sesungguhnya keputusan yang telah ditentukan oleh Allah tidak akan dirubah. Qauluhu rufi'atil aqlam, sabda Nabi SAW, diangkat pena-pena, ay aqlamu kitabatil qada'i wal qadar, yaitu pena-pena yang menulis qada dan qadar. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering, as-suhuful allazi kutibat fiha al-maqadir, yaitu lembaran-lembaran yang di dalamnya ditulis takdir-takdir manusia. Fahaza fihi al-imanu bil qada wal qadar. Maka dalam ucapan ini terdapat ajaran untuk beriman kepada qada dan qadar. Wa huwa wasiyatun li Ibnu Abbas wa ghairihi, dan dia merupakan wasiat bagi Ibnu Abbas dan yang selainnya. Annahu yu'minu bil qada'i wal qadar, bahwa dia harus beriman kepada qada dan qadar. Fa iza amana al-'abdu bil qada'i wal qadar fa innahu yastaghni billahi an su'alin nas. Kalau seorang hamba telah beriman kepada qada dan qadar, maka sesungguhnya dia merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla daripada meminta kepada manusia. Wa anil isti'anati bin nasi fil ghalib, dan dia merasa cukup dengan Allah daripada meminta kepada manusia secara umum. Wa fi riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenallah oleh engkau Allah dalam keadaan senang, maka dia akan mengenal engkau dalam keadaan susah. Ay kun qariban minallah fi jami'i ahwalik. Maksudnya adalah
jadilah kamu sebagai hamba yang dekat kepada Allah dalam semua keadaan-keadaanmu. Fi hali rakhaika wa adami hajatika, dalam keadaan kamu senang dan ketika kamu tidak perlu. La talfit anillahi jalla wa ala, jangan menjauh dari Allah azza wa jalla. Kun qariban minallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, jadilah kamu hamba yang dekat kepada Allah dengan menaatinya dan menjauhi maksiat terhadapnya. Ya, jadi Allah azza wa jalla ya adalah dekat ya dengan seorang hamba ya, dalam ketika hamba tersebut dalam keadaan susah, ketika hamba tersebut dia kenal dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan dia senang, yakni ketika dia baik ekonominya, baik keadaannya, baik kesehatannya, dia terus beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dia tidak lupa beribadah kepada Allah azza wa jalla ketika dia dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat. Nah, hamba yang seperti itu akan dikenal oleh Allah azza wa jalla dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya ketika hamba tersebut dalam keadaan susah. Jangan menjadi hamba yang ketika senang lupa dengan Allah azza wa jalla ya, dan bahkan menyombongkan diri. Ini adalah sifat yang tercela dari seorang hamba, menyombongkan diri ketika dalam keadaan senang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melewati batas, benar-benar melewati batas. Ar-ra'ahu istaghna, jika dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Fa iza istaghnal insanu nasiyallaha azza wa jalla, ini sifat banyak manusia atau kebanyakan manusia. Kalau dia sudah merasa cukup, merasa banyak hartanya, merasa tinggi pangkatnya, merasa banyak pengikutnya, dia menyombongkan diri kepada Allah azza wa jalla. Nasiyallaha azza wa jalla, dia lupa kepada Allah azza wa jalla, tidak mau solat, tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah, bahkan menyombongkan diri seolah-olah apa yang dia dapatkan semata-mata karena kerja kerasnya, bukan karena Allah azza wa jalla berkehendak atasnya. Wa zanna annahu laisa bihajatin ilallah, dan dia menyangka bahwa dia tidak perlu kepada Allah. Fa iza marida laja'a ila Allah, kalau dia sakit dia kembali kepada Allah. Wa iza saha wa syufi'a nasiyallaha azza wa jalla, kalau dia sehat dan disembuhkan dia lupa kepada Allah azza wa jalla. Fa hazihi halatun sayyi'atun tadullu ala dha'fil iman, ini merupakan keadaan yang buruk yang menunjukkan lemahnya iman. Seorang hamba diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW, kenallah oleh kamu Allah di saat kamu senang, di saat kamu berkecukupan, di saat kamu bahagia. Maka ketika kamu sedih, di saat kamu miskin, di saat kamu kesusahan, maka Allah azza wa jalla akan mengenalmu dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Ya, jangan menjadi seorang hamba yang lupa kepada Allah ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, ya, baik berupa harta benda, pangkat, jabatan dan seterusnya, dia lupa dengan Allah azza wa jalla. Ya, tetapi ketika dia susah dia ingat Allah azza wa jalla, ketika dia sakit dia ingat Allah azza wa jalla. Ini adalah keadaan yang buruk dari seorang hamba. Ya, seorang hamba sebagaimana dikatakan oleh Syekh, hendaknya dia dekat dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan apapun. Lihatlah para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, banyak di antara mereka yang juga merupakan orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya yang merupakan orang-orang kaya, tapi mereka ya selalu dekat dengan Allah azza wa jalla. Ya, jadilah kita sebagai orang-orang yang meneladani mereka semua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya'rifka fi syiddah, ya, Allah akan mengenalmu dalam kesulitan, yakni iza waqa'ta fi khatarin, yakni jika kamu terjatuh ke dalam bahaya, wa fi syiddati, dalam kesempitan, kesulitan, wa anta muti'un lillahi fi halatir rakha, sedangkan kamu orang yang taat kepada Allah dalam keadaan sejahtera, fa innallaha yunqizuka bi amalika salihah, maka Allah akan menyelamatkan kamu dengan amal-amal solehmu. Mislul hadisi ashabi as-sakhra, seperti hadis tentang orang-orang yang masuk ke dalam gua kemudian pintu guanya tertutup dengan batu karang yang besar. Allazina tabaqat alaihimus sakhratu fil ghar, yaitu orang-orang yang pintu gua mereka tertutup oleh batu yang besar yang jatuh dari gunung. Walam yastati'ul khuruja, dan mereka tidak bisa keluar. Lamma kanat lahum a'malun salihatun sabiqatun farradallahu anhum, namun ketika mereka memiliki amal-amal saleh yang terdahulu, ya, farradallahu anhum, maka Allah azza wa jalla lapangkan, ya, kesulitan mereka. Ini contoh nyata bagaimana ketika seseorang dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dia beribadah kepada Allah azza wa jalla, lalu suatu ketika mereka terjatuh dalam kesulitan, maka Allah azza wa jalla yang akan lapangkan kesulitan mereka. Seperti kisah 3 orang yang berjalan di padang pasir, kemudian mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Namun ketika mereka masuk ke gua tersebut, ada batu besar yang jatuh dari gunung sehingga menutup pintu gua mereka.
mereka tidak bisa keluar karena mereka ketiganya memiliki amal-amal soleh ya terdahulu. Allah lapangkan kesulitan mereka. Kata Syekh, fahadza tawassala ila Allah bi birrihi bi walidayhi. Orang yang pertama bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada ibu bapaknya. Wa hadza tawassala ila Allah jalla wa ala bi tarkihi zina khaufan min Allah. Yang ini bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya itu meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Wa hadza tawassala ila Allah bi amanatihi wa hifzihi li ujratil ajir allazi taraka ujratahu indahu wa zahaba. Dan yang ketiga bertawassul kepada Allah dengan amanahnya dan upayanya menjaga upah seorang karyawan yang meninggalkan upahnya kemudian dia pergi. Fahafizaha lahu wa nammaha. Dia menjaga upah tersebut dan dia tumbuh kembangkan. Falamma ja'ahu a'tahu. Ketika karyawan tersebut datang, dia berikan upahnya iyahu kepadanya. Fafarrajallahu anhum, maka Allah lapangkan kesulitan mereka tersebut. Ya, batu besar yang menutup pintu buat tempat mereka bermalam tersebut bergeser sehingga mereka bisa keluar. Ya, jadi beramal soleh ketika kita sehat, ketika kita lapang, ketika kita berkecukupan, itu akan ya menjadi salah satu sebab dilapangkannya kesulitan kita oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita berada dalam kesulitan, dalam bahaya, dalam kesempitan. Wallahu jalla wa ala yaqulu an ashabil jannah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang penghuni surga. Innahum kanu qabla zalika. Sesungguhnya mereka sebelum itu, ai fid dunya, yaitu di dunia, muhsinin adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit ya tidur pada malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu pagi mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang yang ya tidak mau meminta. Qabla zalika wa hum fid dunya, yakni sebelum itu ketika mereka di dunia. Ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa alam anna an-nasra ma'a sabr. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Al-insanu yubtala fi hazil hayah. Manusia itu pasti diberikan ujian dalam kehidupan ini. Wa ta'ridu lahu alamun wa masyaqqun wa makarihu. Dia akan ya berhadapan dengan ya rasa sakit, kesulitan dan hal-hal yang dibenci. Lakin alaihi bisabar, namun dia harus bersabar. Lianna syada'ida tazulu wala tadumu. Karena kesulitan itu akan sirna, akan hilang dan tidak akan abadi. Fa yuqabilu syada'ida bisabri 'alaiha. Dia hendaknya menghadapi kesulitan itu dengan bersabar hatta yuzilaha Allahu anhu, hingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya darinya. Wala yajza, dia tidak berkeluh kesah, wala yaskhat, dan dia tidak benci kepada takdir Allah. Amma iza jaza'al insan wa sakhita fa innallaha yakhzuluhu. Adapun jika seseorang berkeluh kesah, benci terhadap takdir Allah, maka Allah akan membiarkannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dalam kehidupan ini manusia pasti ya diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah. Ya, al-fitan wal ibtilaat, ya ujian, musibah itu pasti dialami oleh manusia dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang selamat dari ujian, dari fitnah, dari musibah, tidak ada. Semuanya akan merasakan. Ketika terjadi musibah, maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah as-sabr, bersabar atas musibah tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwa musibah itu tidak akan ya lama, pasti akan hilang. Ya, pasti akan hilang, pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, oleh sebab itu seseorang mesti bersabar. Jangan berkeluh kesah. Ya, jangan benci dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan mengatakan Allah tidak sayang kepadanya. Lihatlah mana yang lebih banyak dalam kehidupan kita ini. Apakah kenikmatan yang Allah berikan atau kesusahan? Pasti ya kita akan melihat bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada kesusahan yang Allah timpakan kepada kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya ya kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Kullama ishtaddal karbu tatalla'a ilal faraji. Semakin kuat suatu kesulitan, maka semakin dekat kepada kelapangannya. Zalika anna farajallahi qarib. Karena kelapangan yang dari Allah itu sangat dekat. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Fa idza ishtadda al-amru
fa'lam anna farajallahi qarib. Ya, apabila suatu urusan makin sulit, makin susah, maka kamu harus tahu bahwa kelapangan dari Allah Azza wa Jalla itu sudah dekat. Wala tayas, jangan putus asa. Wala taqnat min rahmatillah, jangan putus harapan dari rahmat Allah. Semakin berat suatu cobaan, semakin berat suatu urusan, suatu musibah yang menimpa kita, maka kita harus yakin bahwasanya kelapangan, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla itu sudah semakin dekat. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin masruran farihan wa huwa yadhhab. Maka Nabi SAW pernah keluar pada suatu hari dalam keadaan gembira, ya, dalam keadaan senang. Beliau tertawa. Beliau berkata, lan yaglibu usrun yusraini. Satu kesulitan, kata beliau, tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Lan yaglibu usrun yusraini. Ya, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-usru marratun wahidatun. Al-usru, kesulitan itu satu kali dalam ayat ini. Li'annahu mu'arrafun bil alif wal lam. Karena dia dimakrifahkan dengan alif dan lam. Bahwa usrun wahidun. Maka dia satu kesulitan. Jika isi makrifah diulang dua kali tapi sama-sama makrifah, maka itu satu hal yang sama. Wal yusru munakkarun. Ya, sedangkan kata al yusru itu munakkar, yakni tidak pakai alif lam. Mukarrarun marrataini, diulang dua kali. Yang tadi tikrar, yang menunjukkan dia adalah pengulangan. Fakullu usrin ma'ahu yusrani. Maka setiap kesulitan bersamanya ada dua kemudahan. Wa hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam dua ayat ini, ya, kita lihat bahwasanya kesulitan al-usru itu disebutkan dua kali, ya, dalam ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Tapi al-usru, kesulitan ini disebutkan dalam makrifah. Dalam bahasa Arab, isi makrifah jika diulang dua kali, ya, maka dia satu bukan dua. Tapi kemudian ya, kemudahan itu diulang dua kali oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk nakirah, tidak pakai alif lam. Nah, itu dua dia. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan, ya. Oleh sebab itu ketika kita dalam kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fadalla zalika ala annal insana yanbaghi lahu alla yadhiqa bihil amru abada. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak patut bagi manusia untuk sempit hatinya selama-lamanya. Wala yaqnata min rahmatillah, tidak patut bagi manusia untuk putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa an yatawaqqa'al khaira min Allah daiman wa abada. Dia harus senantiasa berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walaisa hunaka ahadun fi hadhihi dunya musalimun. Dan dia harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari cobaan dalam kehidupan di dunia ini. Balla budda an yahsula alaihi syai'un minal bala. Dia pasti merasakan bala, ya. Fa inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi, kemudian yang paling kuat imannya setelah nabi, kemudian yang lebih kuat imannya. Fa alaihi an yuqabila hadhihi al-umura bisabr. Dia harus, ya, sikapi ujian-ujian ini dengan kesabaran. Fa innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu harus disertai dengan kesabaran. Wal faraja ma'al karbi, kelapangan itu harus disertai dengan adanya cobaan. Wal usru yusbaru alaihi bintizari yusri minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan kesulitan itu disabarkan dengan menunggu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa subhanahu la yatruku abdahu abadan. Allah selamanya tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah berikan kelapangan setelah kesulitan. Walakinahu yabtalihi, namun Allah Azza wa Jalla mengujinya, ya, liyazhara sabruhu wa tahammuluhu wa imanuhu billahi jalla wa ala, supaya nampak kesabarannya dan ketangguhannya dan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa hadza hadisun azimun. Hadis ini merupakan hadis yang besar, bahwa saya azimah, dan merupakan wasiat-wasiat yang besar yang Rasulullah SAW wasiatkan umatnya. Dengan hadis tersebut, dengan perantaraan anak kecil yang diberkah ini. Ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada kita semua melalui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kata Rasulullah SAW, jaga agama Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Allah akan menjaga kita. Jaga agama Allah, Allah akan dekat dengan kita. Kalau meminta, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kita harus yakin bahawa manusia tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kita kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga harus yakin seyakin-yakinnya bahawa manusia tidak akan bisa menimpakan suatu musibah, bahaya, mudarat bagi kita kecuali mudarat yang telah Allah takdirkan menimpa kita semua. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah tercatat di Lauh Mahfuz, sudah tertulis di lembaran-lembaran yang berisi takdir manusia. Kemudian ya, hendaklah kita mengenal Allah ya, dengan beribadah kepadanya, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya di saat kita semua berkecukupan, di saat kita semua dalam keadaan sehat, di saat kita semua berada dalam kebaikan. Karena hamba yang mengenal Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan yang penuh dengan kekayaan, maka Allah akan mengenalnya di saat ia dalam kesulitan ya. Kemudian kita harus yakin bahwa apa yang tidak Allah takdirkan kepada kita tidak akan menimpa kita. Apa yang telah Allah takdirkan pasti menimpa kita. Kemudian kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla harus sadar, sesadar-sadarnya, seyakin-yakinnya bahwa ya, yang namanya manusia mesti menghadapi musibah, cobaan, fitnah dalam kehidupannya ini. Bagaimana cara menghadapinya? Yakni dengan bersabar, ya, bersabar atas ujian, musibah, fitnah yang menimpanya. Jangan berkeluh kesah, jangan benci kepada Allah Azza wa Jalla, karena ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan seorang hamba ketika ditimpa oleh kesulitan, maka dia harus yakin bahwasanya di balik kesulitan itu pasti ada solusi, kemudahan, kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kesulitan itu tidak akan bisa dikalahkan oleh dua kemudahan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga Allah Azza wa Jalla, menjaga agamanya, menjaga perintahnya, dan senantiasa beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.